Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Sinondang di ban Yesus asini rohanai jalai tado disuruh asa tapaboi tapagala palitota tapatiur dalani ai toro dope naliru sai hatop mamulaki. Shalom Amanginang, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel YouTube HKBP Bandung Reformanda dalam renungan harian yang tersedia di pagi hari. Sebelum kita mendengar sebagian firman Tuhan di renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia anugerah daripadamu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu, sehingga boleh menjadi bekal kehidupan kami, pengenalan kami akan Engkau, pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami mengerti isi dari firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Amos 5 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan dalam bahasa Batak dan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Amos bidul 5 ayat 14. Lului hamuma nadenggan, unang tagonan najati, asa mangolu hamu, asa tongon jahoba de bata zebaut dengan muna, songona nindok munai. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini diawali dengan kata carilah. Kata cari dalam ayat ini berarti ada sesuatu yang hilang. Nabi Amos pada saat itu sekitar tahun 750-an sebelum Masehi melihat sekaligus mengingatkan bangsa Israel untuk kembali ke jalan Tuhan. Sebab pada saat itu, walaupun umat Israel tekun, rajin, beribadah dan mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, namun realita di kehidupan masyarakat di umat Israel pada saat itu tidaklah sesuai dengan keinginan Tuhan. Umat Israel pada saat itu menindas kaum yang lemah, memeras kaum yang lemah, sehingga kaum kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin, ketidakadilan merajalela. Hal inilah yang dilihat oleh Nabi Amos, bahwa ibadah dan persembahan umat Israel pada saat itu sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di Amos 5 ayat 21-22 dikatakan bahwa Tuhan marah, murka dan membenci ibadah dan persembahan umat Israel pada saat itu. Akibat dari ketidakadilan, ketidakpedulian dengan sesama pada saat itu. Maka dari sinilah kita lihat bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang menghilang atau menjauh dari umat Israel, tetapi umat Israel sendirilah yang menghilang dari hadapan Tuhan dan menjauh dari kemuliaan Tuhan.
Maka satu-satunya cara bagi umat Israel pada saat itu menurut Nabi Amos adalah segera bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sama seperti ayat kita pada renungan pada pagi hari ini, carilah yang benar, carilah yang baik, dan jangan yang jahat. Amang-inang saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini ibadah dan persembahan kita kepada Tuhan yang kita lakukan begitu rajin, begitu manis, begitu indah. Tapi sesungguhnya bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Melalui nats pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa apakah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga yang diinginkan Tuhan sesuai dengan ibadah, persembahan, pelayanan kita kepada Tuhan. Masihkah kita berlaku adil? Masihkah kita mengasihi sesama kita? Masihkah kita peduli terhadap sesama dan siap menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Kita masih bisa menikmati berkat dan anugerah belas kasihan Tuhan yang kita rasakan sampai pada saat hari ini. Itu artinya ada maksud Tuhan di dalamnya. Maksud Tuhan adalah agar kita umat Tuhan, orang percaya, hidup menjadi saluran berkat bagi siapapun. Karena bila kita mengusahakan dengan giat menjadi saluran berkat menjadi bagi sesama yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kasih untuk nats pada renungan pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan kembali untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk tidak menjadi egois atau mementingkan kepentingan kami sendiri, karena kami terlebih dahulu sudah menerima berkat anugerah belas kasihan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu menjadi berkat bagi sesama kami, karena kami sadar kami selalu dalam lindungan-Mu, kami selalu ingin dalam rencana atau kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami Tuhan di sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan, agar kami boleh berhasil. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhalak sude solon binay na tuho ingot urup piluhut nagale gabe parholong maho bahen maau mabal mai ale Tuhan hu patu pamaaf bain pasu tudongan sude. Kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.